Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma Amaliana, NIM 2201011018. Di sini saya akan menjelaskan tugas yaitu dari Internet of Things dengan judul tugas yakni membuat rangkaian sensor cahaya atau smart lamp dengan logika if else. Langsung saja, terutama kita harus membuka tentunya Tinkercad terlebih dahulu, lalu kita klik create, kita klik sirkuit. Nah, kita akan masuk ke sirkuit terlebih dahulu. Oke, ketika sudah kita masuk sudah di sirkuit, kita akan pilih dulu ya teman-teman untuk ini di by default untuk komponennya. Nah, terutama yang paling kita butuhkan adalah Arduino-nya. Kita pastinya butuh Arduino ya teman-teman karena dia adalah otak dari rangkaian atau uh, fungsinya tuh dia sebagai otak ya biar program yang kita jalankan itu berjalan. Nah, selain Arduino kita juga butuhkan namanya resistor. Resistor. Resistor ini. Nah, kita ini butuh dua buah teman-teman. Satu, dua. Kemudian selain itu kita butuhkan juga namanya adalah fotoresistor. Fotoresistor. Nah, fotoresistor ini gunanya untuk apa? Fotoresistor ini digunakan ketika kita akan buat smart lamp. Jadi digunakan untuk sensor cahaya ya. Nah, selain itu yang terakhir kita membutuhkan LCD. LCD. Nah, saya pakainya LCD 6x12 atau 12C. 6x2 atau 12C ya teman-teman. Nah, ini sudah. Nah, terutama kita harus mengganti dulu ya untuk tipenya kita ganti. Yang ini juga kita ganti karena kalau nggak kita ganti nanti tidak mau berfungsi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coding. Oh ya, kita lupa untuk itu teman-teman, LED-nya. LED-nya fungsinya buat apa sih? LED ini berfungsi ketika kita kan ini akan membuat smart lamp ya. Jadi kita perlu untuk LED ini untuk menghasilkan atau outputnya dari codingan yang kita buat atau program yang kita buat. Nah, kita akan langsung saja untuk prosesnya. Kita rakit dulu, yaitu kita letakkan dulu resistor yang pertama di tempatnya, yaitu di GND dulu teman-teman. Di GND sini. Nah, kita taruh sini. Nah, eh, ini juga langsung kita kasih ini ya. Ini pas di atasnya. Nah, ini kita kasih kabel data ke sini. Nah, kita luruskan biar rapi. Oke. Setelah itu samanya ditaruh mana? Di 13, teman-teman. Fungsinya untuk apa sih ini? Jadi biar nanti outputnya masuk ke sini. Dan resistor ini fungsinya untuk mencegah ini ya, mengontrol arus listrik yang masuk ke LED-nya agar tidak meledak ya teman-teman kalau kita praktek langsung seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung sambungkan nih untuk komponen-komponen yang lain. Nah, kita sambungkan dulu untuk yang paling atas dulu ya teman-teman. Nah, ini ada kita klik di sini ada SDA. Nah, SDA ini kita sambungnya kemana sih? Nah, SDA tentunya kita sambungkan juga ke sama-sama SDA teman-teman. Sebentar. Nah, ini kita harus sesuai ya teman-teman. Karena kalau nggak sesuai nanti fungsinya tidak sama. Nah, kita angkat dulu biar lebih lurus. Kita sambungkan yang kedua. Ini ada apa? SCL. SCL sama SDA ini ada di sebelah sini teman-teman. Jadi sama ini tempatnya. Nah, kita ganti untuk warnanya biar berbeda dan biar nggak bingung. Oke, next setelah yang komponen yang atas sudah sesuai, kita ganti ke komponen yang bawah. Nah, kita akan ngerakit dulu untuk fotoresistor dan juga resistornya. Nah, kita rakit dulu ya teman-teman untuk resistornya ini kita sambungkan ke fotoresistornya. Nah, resistor ini fungsinya apa? Sama seperti resistor yang di atas, dia fungsinya untuk eh, mengatur arus listrik yang masuk ke fotoresistor ini agar sesuai dan tidak meledak ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah seperti itu teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan fotoresistornya. Oke, kita langsung aja masuk ke sini ya teman-teman. Di yang FCC ini kita ganti dulu di FCC. Kita bisa klik, tarik ke bawah, kita klik terus. Karena ini harus nyambung, untuk FCC-nya kita sambungkan ke resistor. Jadi kita sambung. Oke. Nah, ini udah nyambung. Kemudian ini kita ganti dulu ya warnanya teman-teman. Kita ganti atau warna ungu. Nah, ini harus disambung kemana sih Kak? Ini kita harus gabungkan ke 5 volt yang mana menunjukkan bahwasannya untuk ini arus listriknya itu hanya sebesar 5 volt teman-teman ya. Jadi nggak terlalu tinggi ya. Nah, ini sudah tersambung. Lalu kita juga harus menyambungkan nih teman-teman. A0. Kita sambungkan ke
resistor ini ya, biar nyambung ke sini teman-teman. Oke, ini sudah sesuai. Oke, udah. Nah, kita ganti warnanya juga biar nggak sama ya. Saya mau kasih warna oranye aja. Oke, setelah ini selesai, yaitu di GND. Nah, GND atau ground ini kita sambungkan ke kakinya fotoresistor ini, saya teman-teman. Kita sambungkan ke kakinya fotoresistor. Oke, nah, kita sama dulu. Nah, ternyata kurang ke bawah sedikit. Nah, sudah. Kita kasih warna yang berbeda. Saya akan kasih warnanya warna hitam. Karena tadi belum ada warna hitam. Oke, kita sambungkan. Nah, ini kita klik ke bawah ya, teman-teman. Ini kita sambungkan ke GND juga. Jadi nanti ini menjadi satu ya, untuk rangkaiannya kita jadi bawah. Aduh, bentar teman-teman. Oke, astagfirullah. Nah, kita klik ke GND juga. Jadi ini tuh harus sesuai teman-teman ya. Kalau ground kita sambungkan juga ke ground. Nah, fungsinya apa sih? Kita sambungkan groundnya ini ke yang tuh bisa masuk ke LCD tersebut. Nah, ini sudah selesai untuk komponennya. Nah, kita juga harus ubah dulu teman-teman. Nah, resistornya ini harus kita ubah ke 220. Oke. Setelah 220, nah kalau nggak diubah nanti dia tidak bisa, itu teman-teman tidak bisa jalan ya, atau tidak bisa berfungsi. Nah, oke, langsung saja. Ini kita ke codingan. Nah, kita ubah ke teks seperti biasa. Continue. Nah, karena tadi saya sudah ngoding ya teman-teman, biar tidak terlalu berlama-lama, kita langsung aja paste codingannya. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari codingan-codingan ini teman-teman. Nah, fungsi yang pertama yaitu ini ada include wire H atau include liquid crystal. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengaktifkan komunikasi dari LCD 12C dan dengan alamatnya yaitu nih ya, dari sini sampai sini teman-teman. Kita fungsinya adalah dengan alamat 0 kali 27. Nah, integer LDR pin dan integer yang lain ini digunakan adalah untuk mendeklarasikan pin atau variabel yang kita gunakan. Nah, LDR pin ini adalah untuk input sensor LDR, LDR LED pin itu adalah untuk output LED. Ini kan pinnya ada di 13 nih. Nah, ini kita lihat ada di 13 ini, yaitu menyimpan hasil pembacaan serta tingkatan kecerahan LED. Jadi ini nilainya itu berapa, kecerahannya nanti berapa gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke void loop. Nah, void loop ini digunakan untuk apa sih? Void loop ini digunakan untuk mengaktifkan LCD, teman-teman. Jadi LCD-nya agar aktif, eh, jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu dan membuka komunikasi serial untuk monitor nilai di komputer dan mengatur LED sebagai output. Jadi nanti kan outputnya akan ditampilkan di LCD ini teman-teman, dan juga ditampilkan di LED. Nah, ini fungsinya seperti itu ya di bagian void loop. Nah, kita ganti ke ini teman-teman. Membaca nilai LDR. Nilai LDR ini, nah ini sudah kita lihat ya teman-teman, bahwasannya ini ada nilai LDR-nya, yaitu yang pertama adalah serial pin nilai LDR, yaitu untuk menampilkan atau print itu untuk menampilkan ya. Nah, ini serial print IN nilai LDR. Nah, LCD set cursor, jadi ini fungsinya adalah penempatan untuk LCD-nya. LCD print LDR. Nah, LDR itu yang paling atas, jadi LDR, nilai LDR-nya itu di bawah gitu teman-teman. Nah, ini berarti di atas. Kalau 0,0 itu di atas teman-teman ya. Kita bayangkan aja 0 itu X dan 0 yang kedua itu Y. Jadi 0 yang pertama itu fungsinya dia menempatkan nilai atau tampilannya di baris kedua seperti itu ya teman-teman. Karena ini kan ada dua baris atau dua kolom gitu ya. Nah, kita lanjut ke LCD set cursor yang kedua. Nah, set cursor yang kedua itu fungsinya adalah itu ada yang pertama adalah 0 dan kedua adalah 1, yaitu di bagian bawah kalau 1 ya. Nah, LCD print yaitu status atau statusnya itu nyala atau mati gitu teman-teman ya. Nah, jadi fungsinya adalah membaca indeks cahaya dari sensor dibalik agar angka kecil berganti gelap, angka besar berganti terang. Nah, fungsinya adalah ini teman-teman. Jika nilai LDR kurang dari 300, maka LCD print-nya akan berkedip. Jadi kalau kurang dari 300 dia akan berkedip. Nah, ini ya digital white light pin height. Nah, delay-nya sebesar 150 atau kisarannya kan kalau 1 detik itu
cuma 150. Nah, digital write ini ada LED pinnya low. Jadi dia akan kedap-kedip ya selama ketika nilai LDR-nya kurang dari 300 atau delay-nya sebesar 150, teman-teman. Nah, else if kurang dari 600. Jadi kurang dari 600 itu dia akan menyala, teman-teman. Dia akan menyala jika kurang dari 600. Nah, analog write-nya, LED pin-nya ini, LED pin-nya adalah di sebesar 0,5 detik, teman-teman. Else yang lain, LCD print akan mati ketika analog write pin-nya. Jadi kalau kurang lebih dari 600 itu 300 dia akan kedip-kedip. Kalau kurang dari 600 dia akan nyala. Kalau baik, di sini saya langsung aja start. Nah, ketika sudah dimulai, nanti LCD-nya dia akan menyala, menunjukkan bahwa sistemnya sudah aktif. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya ketika nilainya kurang dari 300, dia akan berstatus kedip-kedip ya, atau seperti ini. Kita agak tingkatkan sedikit. Nah, benar, nyala ya. Ini nyala, jadi tidak akan berkedip. Tapi kalau kita kurangi, nah, kedip-kedip teman-teman, seperti ini. Dia akan berkedip-kedip seperti ini. Oke, next kita kalau mau dimatikan bisa di cahayanya lebih terang, dia akan mati, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.